Eh, ya, siang ini kita akan mencoba memberikan tutorial atau mungkin sharing ya tentang pengalaman saya membuat suatu jaringan WiFi antar rumah yang memang sudah mungkin jaraknya lumayan jauh ya, ada sekitar 150-an meter kalau nggak salah. Bagaimana mentransmisikan dari satu titik rumah ke rumah lainnya. Mungkin tutorial ini bukan bukan pertama kalinya diangkat, bukan satu-satunya juga saya membuatnya. Saya juga mendapatkan inspirasi atau mungkin pembelajaran dari tutor-tutor yang lain juga. Um, ya ya bisa dibilang ini salah satu konten yang cukup jelas ya dari sekian banyak konten yang nanti atau mungkin kemarin-kemarin sempat saya posting di channel saya ini. Oke, kita lanjutkan nanti. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita akan mencoba untuk membagi ya atau sharing jaringan IndiHome yang sudah terpasang di satu rumah. Ini sudah terpasang menggunakan fiber optik ya. Jadi bisa dilihat merek dari apa namanya, modem atau routernya ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang, saya memasang beberapa kabelan. Jadi bagian sini ini kan, ini bagian power. Nah, ini saklar, ini bagian input dari kabel fiber optiknya. Nah, ini untuk telepon ya. Maaf, sebentar. Nah, ini untuk telepon. Kemudian sebelahnya saya pasang kabelan untuk posisi saya. Yang satu lagi ini kabelan untuk saya pancarkan ke rumah lain. Jadi saya sistem untuk naik ke atas atau antena bagian luarnya saya pasang dengan kabelan ini. Nah, saya harapkan ini transmisinya akan lebih stabil ya, jauh lebih stabil dibandingkan saya memancarkannya via WiFi. Memang ada beberapa alternatif, salah satunya bisa menggunakan akses point WiFi, tapi yang kali ini saya gunakan adalah kabel LAN ya. Jadi saya harapkan ini jadi lebih stabil. Nah, poin berikutnya adalah ini. Jadi ya, kabel listrik ini saya coba pakai naik ke atas ke tower ya. Sebenarnya bukan tower ya, ke tiang yang saya taruh di tower torn air ya. Jadi saya pakai kabel AC langsung ya, bukan kabel DC-nya saya transmisikan atau menggunakan uh, PoE, power over internet, Ethernet itu. Karena sepengalaman saya mencoba ya menggunakan PoE atau menambah jalur kabel dari power DC-nya akan mengurangi banyak power yang sampai di akses pointnya. Oh iya, saya menggunakan akses point dari TP-Link ya, TP-Link WA7210N. Jadi bisa menggunakan PoE sebenarnya, tapi tidak saya pergunakan PoE tersebut, dan saya lebih memilih menggunakan ini ya, kabel AC yang saya panjangkan sampai ke tiang bagian atas. Jadi saya colok kabel DC-nya di atas sana. Karena saya mencoba membuat saya mencoba membuat pemanjangan dari kabel PoE atau menggunakan pemanjangan dari kabel DC, ternyata mengurangi banyak sekali power sehingga kestabilan dari sinyal dan juga power yang di dalam akses pointnya sendiri sangat terganggu dan sering mati. Oke, ini adalah bagian luar ya. Jadi saya pancarkan ini ke antena bagian luar. Nah, jadi ini saya tambahkan, mungkin agak sedikit belibet ya, jadi kurang rapi memang pemasangannya ya. Sementara ini memang saya uji cobakan dulu, siapa tahu ternyata masih kurang stabil kan, walaupun sudah saya rapihkan agak kurang pas atau sia-sia nantinya. Nah, ini adalah tiang yang saya pasang di atas tower air. Jadi kenapa saya perlu naikkan dia ke atas ya, karena
rumah yang saya tuju itu terhalang secara langsung oleh bangunan-bangunan yang lain untuk mengakses ya WiFi yang dipancarkan dari bangunan atau dari rumah ini. Waduh, cuciannya masuk lagi, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi ada ini di belakang ada tempat cucian. Nah, ini ada tower air, saya naikkan kurang lebih hampir totalnya sekitar 10 meter ya. Dari bawah sini. Dari bawah totalnya kurang lebih 10 meter. Jadi naik ke tower air baru saya Pak sambung kembali dengan batang kayu sebagai tiangnya sekitar 6 meter. Jadi total dengan tower airnya sendiri sekitar 10 meter. Nah, oke. Kalau kita lihat di bagian atas sana ya, sebenarnya saya pasang satu lagi apa namanya ya? Akses point ya. Jadi saya pasang akses point satu lagi di bagian atas sana. Tapi ini sebenarnya adalah router untuk indoor. Nah, ini sekarang kita ada di atap ya. Jadi sekarang kita ada di atap. Nah, di sini kita pasang router indoor sebenarnya. Dia saya fungsikan sebagai access point. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi ada dua kabel yang naik ke atas, ada kabel LAN dan juga kabel power AC ini sebenarnya. AC. Jadi dari listrik PLN secara langsung saya naikkan ke atas, baru saya hubungkan dan saya bungkus itu. Ya. Saya bungkus dan saya hubungkan ini dengan adaptor DC bawaan dari routernya. Nah, saya bungkus sehingga ya cukup aman lah ya, tidak terkena air. Nah, router yang di atas juga ini adalah router indoor. Jadi router indoor saya bungkus dengan lakban hitam. Ini sudah ya kurang lebih sebulanan lah ya. Sudah sebulanan ada di atas sana, tapi kondisinya alhamdulillah masih baik-baik saja. Gitu. Jadi pembungkusnya pun harus rapi ya, harus aman gitu. Sehingga terhindar dari korsleting. Ini saya pakai karena ada tidak saya gunakan gitu. Ada router yang nganggur bisa kita pergunakan. Kalau mau yang aman sebenarnya baiknya menggunakan access point outdoor seperti TLWA 7210N. Nah, itu cukup bagus. Saya juga pergunakan di salah satu titik yang lainnya untuk menembak wifi yang saya pancarkan menggunakan router indoor yang saya pasang di outdoor ini gitu. Nah, jadi ya, jadi mungkin sekitar ini ya, kita coba amati lokasi mana sebenarnya yang saya pakai sebagai titik tembaknya. Nah, saya berdiri di atas tiang, di atas tiang, di atas atap, di atas atap. Nah, kalau misal kita lihat di bangunan, nah ini ya, bangunan dari tengah video ini itu terlihat sebenarnya ada antena TLWA 7210N yang saya pasang di atas atap. Nah, dari antena tersebut dia menembak langsung ke antena ini. Nah, dia nembak langsung ke antena ini. Karena kalau misal kita hanya menggunakan access point, menggunakan wifi yang terpancar dari dari dalam rumah ini yang saya sekarang naiki, itu tidak tertangkap. Saya sudah pernah mencobanya sekali, tapi tidak tertangkap. Makanya saya menggunakan router atau access point lain yang saya naikkan ke tiang. Nah, hasilnya sekarang ini cukup bagus ya. Memang kondisinya agak dipengaruhi oleh cuaca, jadi kadang kala memang saya akui juga hasilnya sering terkendala sinyalnya yang kurang kuat dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Jarak dari rumah ini ke rumah yang saya pasangnya antena itu kurang lebih sekitar 150-an meter ya. Tarik garis lurus. Jadi kita tarik garis lurus kurang lebih sekitar 150-an meter. Nah, kalau
kita tidak menggunakan antena atau tidak menggunakan antena luar atau tidak menggunakan tiang, banyak sekali bangunan yang akan menutup gitu. Jadi bangunan, terutama bangunan di depan rumah ini persis ya, ada rumah juga yang tingginya melampaui dari tinggi atap bangunan di rumah yang saya tempati ini sekarang gitu. Oke, kurang lebih gitu ya guys. Nanti soal apa namanya, ini sudah saya pakai hampir sekitar 1 bulan ya, 1 bulanan ini, dan semuanya lancar sih. Tapi semuanya bergantung sama kecepatan di induk awal ya, di jaringan awal dari rumah ini ya. Jadi kalau misal jaringannya memang sedang agak lambat ya, memang kecepatan di klien atau di access point yang saya pasang di rumah sana, di rumah yang menembak wifi ke sini juga ikut lelet gitu. Tapi kalau misal kecepatan di sini agak cepat ya, agak sedang stabil gitu ya, semuanya cukup stabil juga di access point yang saya pasang. Nah, tapi silakan coba masing-masing ya. Kalau alat yang saya pasang di ini Huawei tipe berapa, saya agak lupa juga, tapi intinya itu access point indoor yang memang pancaran sinyalnya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, paling jauh sekitar 15 sampai 20 meter saja. Nah, tapi access point yang saya pasang di rumah, di home, di access point yang di yang satunya yang menembak wifi ke sini, itu adalah TLWA 7210N. Nah, itu eh, ya saya bilang termasuk cukup baik ya. Jadi mampu menembak jarak wifi sekitar 150-an meter saya pakainya. Tapi ada yang mereview sampai sekitar 500 dan sampai yang paling jauh sekitar 2 kilo. Nah, itu klaim dari TP-Linknya sendiri sih. Tapi mungkin mungkin jarak sampai sejauh itu sudah banyak sekali kendalanya ya. Apalagi kalau misal dia tidak lost line of sight, jadi tidak tampak secara lurus gitu. Maksudnya banyak halangan-halangan, baik itu pepohonan, bangunan, apalagi gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi dari hasil transmisi data yang dipancarkan oleh wifi utamanya gitu. Oke, sampai ketemu lagi, bye bye.